Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, kidung ceria, dan uang persembahan. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yuk sambil kita simak video berikut ini. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kakak undang untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami kembali beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau lahir." Seketika itu juga lahirlah orang itu daripada kustanya. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah adik-adik, sebelum kakak lanjut cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nonton satu video bareng-bareng. Kita nonton yuk. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata,
Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Adik-adik, setelah kita nonton video yang tadi, adik-adik pasti tahu kan kakak mau cerita tentang apa. Nah, kakak mau cerita tentang satu orang yang menderita penyakit kusta. Pada zaman Tuhan Yesus dulu, penyakit kusta ini dibilang penyakit kutukan. Kenapa dibilang penyakit kutukan? Karena penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular. Dan ketika kita terkena penyakit ini tuh bisa menghancurkan tubuh kita secara perlahan, adik-adik. Nah, jadi pada waktu itu ceritanya Tuhan Yesus baru turun dari bukit dan diikuti oleh banyak sekali orang-orang, termasuk murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus lagi turun dari bukit, datanglah satu orang penyakit kusta yang datang sambil terseok-seok. Adik-adik tahu nggak sambil terseok-seok? Sambil nahan sakit, adik-adik. Jadi ketika dia datang, dia menghampiri Tuhan, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jika Tuhan maukah Tuhan sembuhkan saya? Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus kira-kira berpikir dulu apa langsung mau? Tuhan Yesus saat itu juga karena melihat iman dan rasa percaya orang ini akan kekuasaannya Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus tanpa berpikir panjang, Tuhan Yesus langsung bilang, aku mau, sembuhlah engkau. Pada saat itu juga adik-adik, semua penyakit yang ada di badan dia itu sembuh. Penyakit kusta ini langsung hilang. Kulit orang ini langsung bersih, adik-adik. Nah, kalau misalnya pada zaman itu ketika menderita penyakit kusta, itu orang-orang yang menderita penyakit kusta itu dianggap hina, adik-adik, sama orang-orang di sekitar. Bukan cuma dianggap hina atau dikucilkan, tapi juga dijauhkan, bahkan ditaruh di ruangan tertentu, di ruangan isolasi, dan tidak boleh bertemu dengan siapapun, adik-adik. Nah, tapi karena iman dan kepercayaan orang ini akan kuasa Tuhan Yesus, dia mau datang di tengah-tengah orang banyak, ngelewatin orang banyak untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus, adik-adik, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia. Dan sesuai dengan imannya dia, sesuai dengan kepercayaannya dia, maka dia sembuh. Yang tadinya kulitnya itu penuh dengan luka-luka, nanah, bau busuk, bisa disembuhkan saat itu juga sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau penyakit kusta itu kan pada zaman dahulu sekali. Kalau misalnya kakak mau tanya, contoh penyakit yang berbahaya sekarang apa? Yang adik-adik tahu? Yang adik-adik lihat di mana-mana beritanya, yang adik-adik dengar di mana-mana beritanya, yaitu penyakit COVID-19, penyakit corona. Penyakit corona ini mungkin banyak juga yang menganggap bahwa penyakit kutukan, adik-adik. Kenapa? Karena ketika orang terkena penyakit ini, mereka bukan hanya dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, tapi mereka juga bisa meninggal, adik-adik. Banyak sekali orang-orang yang meninggal karena penyakit corona ini. Nah, makanya dari itu banyak orang-orang yang menganggap, wah, penyakit ini penyakit terkutuk, karena kalau udah kena itu rasanya sangat tersiksa. Dan penyakit ini bisa menjangkiti orang dengan sangat mudah, adik-adik. Seperti adik-adik tahu kan, kalau misalnya kita tidak rajin mencuci tangan, terus habis nyentuh barang-barang di sekitar, atau mungkin habis bersalaman dengan orang, terus kita langsung pegang muka, pegang mata, kita bisa tertular. Dan yang lebih mengerikannya lagi, adik-adik, penyakit ini tidak terlihat. Kalau penyakit kusta itu masih terlihat, adik-adik, masih ada luka-luka, masih ada terlihat nanah, walaupun sangat menyeramkannya ya. Tapi penyakit corona ini tidak terlihat, jadi adik-adik tidak tahu siapa di sekitar adik-adik yang sudah kena, atau mungkin
diri kita sendiri seperti kakak juga tidak tahu kalau kakak sudah kena atau keluarga kakak. Nah seperti itu adik-adik. Tapi berbahayanya atau mengerikannya suatu penyakit pasti bisa disembuhkan adik-adik. Ya, contohnya sekarang sudah ada vaksin buat corona, obat buat corona, alat-alat buat ngecek corona. Tidak hanya corona adik-adik, sebenarnya penyakit yang berbahaya masih banyak lagi seperti demam berdarah, terus malaria, dan masih banyak lagi adik-adik penyakit yang berbahaya. Nah, selain kita berobat, selain kita makan makanan yang bergizi, yang terutama kalau adik-adik mau sembuh dari penyakit apapun itu yang berbahaya ataupun penyakit yang tidak berbahaya adalah dengan memohon kepada Tuhan. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan, kuasanya Tuhan, kakak yakin penyakit apapun pasti bisa sembuh. Nah selain itu adik-adik, kan kayak tadi dicerita ketika zaman dahulu orang yang penyakit kusta itu dijauhkan ya adik-adik, yang dikucilkan, disendirikan, kalau sekarang bilangnya diisolasi. Bahkan dianggap hina adik-adik, tidak ada yang mau berdekatan dengan orang yang penyakit kusta. Sebenarnya sama sih dengan COVID, tidak ada yang mau berdekatan karena mereka tidak mau terkena penyakit tersebut. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik tahu ada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal menderita penyakit yang mengerikan atau yang berbahaya atau yang menjangkiti, kita tidak perlu merasa kalau dia hina adik-adik, karena Tuhan Yesus aja tidak menganggap mereka hina. Tapi bukan berarti juga kita mendekati mereka, kita cukup dan perlu mendoakan mereka. Jadi yang kita lakukan adalah tidak perlu menjenguk mereka, tapi kita bisa mendoakan mereka dari rumah kita masing-masing. Atau kalau misalnya itu keluarga adik-adik atau teman dekat, adik-adik bisa telepon mereka, bisa video call mereka. Zaman sekarang kan zaman canggih, jadi semua itu bisa dengan mudah. Jadi tanpa adik-adik perlu mengunjungi mereka secara langsung, karena juga ngeri kan kalau kita yang tertular, terus akhirnya kita menularkan mama papa atau oma opa atau saudara-saudara kita yang lain. Nah adik-adik ingat selalu ya apa yang adik-adik baca tadi dan apa yang kita nonton tadi, karena itu adalah cerita yang bagus dimana kita harus menghargai orang yang sedang menderita sakit apapun itu juga, karena Tuhan Yesus aja sayang sama orang-orang yang sakit, apalagi kita, dan kita perlu mendoakan orang-orang yang sakit. Oke, itu aja ceritanya adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau merespon firman Tuhan kita dengan menyanyi Tinggallah Dalam Yesus. Setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan dengan mengangkat lagu pujian Kuberi Persembahan. Adik-adik, untuk mendoakan persembahan dan syafaat kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan itu supaya berguna bagi gereja Pengharapan Cibinong dan juga berguna bagi memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah mereka berikan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan itu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa
bagi bangsa dan negara kami ya Bapak, bangsa Indonesia, yang dimana di awal tahun ini begitu banyak sekali bencana alam ya Bapak, tidak hanya bencana alam tetapi juga bencana-bencana yang lain. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang kehilangan keluarganya. Tuhan berikan mereka sukacita, Tuhan jaga dan lindungi mereka selalu ya Bapak. Tuhan juga lindungi dan berkati orang-orang yang saat ini sedang dalam pengungsian. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sedang menderita penyakit COVID-19. Tuhan sembuhkan ya Bapak, supaya mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi dokter dan perawat yang merawat penyakit COVID-19 dan juga sukarelawan yang membantu dokter dan perawat. Kiranya Tuhan jaga mereka selalu, berikan mereka kekuatan untuk merawat orang sakit. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan kiranya berikan mereka kesehatan agar bisa memimpin negara ini, mengatur negara ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Gereja Pengharapan Cibinong. Kiranya Tuhan berkati Gereja Pengharapan Cibinong dari Pak Pendeta, majelis, jemaat, kakak layan, orang-orang tua. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang kurang sehat. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan tangan-tangan orang yang merawat mereka. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan jadikan mereka menjadi anak-anak yang lebih pintar dan lebih baik kepada orang tua, guru, dan orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami syukurnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, untuk menutup ibadah hari Minggu kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami bersama dengan Kak Linda dan Kak Stevi dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya firman yang disampaikan dapat tertanam di hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.